sabar adalah permata para kekasih Allah. Ya Allah, sabar adalah permata bagi kekasih Allah. Luar biasa Ustaz. Luar biasa, ini kayaknya kata-kata yang mesti kita tanamkan dalam jiwa kita. Sabar adalah permata para kekasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV. Hari ini kita dalam format baru, yaitu podcast dengan guru kita, Ustadz Khalid Al-Walid. Dan kita hari ini masuk pada karya beliau, yaitu Filsafat Sabar, Pelita dalam Guncangan Kehidupan. Dan insya Allah kita akan mendaras beberapa buku-buku karya guru kita ini. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Allah sehat. Apa sekarang aktivitas Ustadz? Ya, mengajar, menulis. Ya. Ngomong-ngomong nih, soal tulis menulis ini udah berapa karya? Ada, kalau dalam bentuk buku ya? Sudah ada 17. 17 ya. Insya Allah. Kalau dalam bentuk artikel, jurnal. Udah banyak ya kali ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi secara umum mungkin terkait dengan tema apa aja Ustaz? Umumnya sih ada 3 tema utama ya. Satu, tema-tema yang terkait dengan filsafat ya, karena bidang studi saya. Yang kedua tentang tasawuf. Dan yang ketiga biasanya akhlak. Akhlak ya. Jadi 3 hal itu ya, filsafat, tasawuf, akhlak. Ya. Kenapa itu menjadi pilihan Ustaz? Pertama, filsafat itu saya memang dari dulu gandrung ya pada filsafat. Filsafat tasawuf ya, itu merupakan bidang yang memang sudah saya geluti lama. Karena bagi saya ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mampu dijawab secara rasional oleh filsafat. Filsafat yang rasionalnya itu. Ya, betul. Itu yang menarik saya. Dan itu sebenarnya bermula ya. Sebenarnya juga kalau saya runut sendiri, dari kecil saya suka membaca, dan umumnya buku-buku yang saya suka baca itu buku-buku yang mengajak kita untuk berpikir ya. Berpikir ya. Artinya bukan sekedar sebuah bacaan yang... Saya ada satu novel dulu, saya ingat sekali. Saya membaca buku novel itu mungkin sekitar kelas 5 SD atau 4 SD gitu. Ya. SD udah membaca. Baca buku novel itu judulnya Monte Cristo. Wah, Masya Allah. Saya ingat betul itu 700 halaman lebih ya. Gitu. Tentang bagaimana perjuangan seorang yang melepaskan diri dari sebuah penjara politik ya. Gitu. Dan kemudian melakukan gerakan-gerakan politik pada saat itu. Gerakan-gerakan politik. Iya. Kalau aspek tadi yang tasawuf sebelum yang ke akhlak itu, tasawuf kenapa jadi minat itu? Karena kesucian atau apa? Iya. Begini, tasawuf itu ada 2 ya. Ada tasawuf amali, terkait tentu dengan tarekat dan sebagainya ya. Bagi saya tidak terlalu menarik ya. Bahkan saya seringkali mengkritisi tasawuf jenis yang begini. Pseudo atau gimana itu maksudnya? Mungkin tidak pseudo, tapi membuat banyak orang menjadi fatalistik ya. Bahkan segala urusan diserahkan pada mursyidnya. Misalnya ya, sebagai murid. Tapi saya lebih suka yang spekulatif seperti Ibn Arabi. Kenapa itu Ustaz? Tasawuf Nazari, karena dia satu filosofis, yang kedua memberikan jawaban ya dalam banyak persoalan, tidak dalam sekedar Anda harus zikir sekian kali, Anda harus baca doa ini ya, tetapi dalam membuka wawasan dan berpikir kita. Satu lagi tadi yang terkait dengan akhlak Ustaz. Ya. Kenapa jadi pilihan antum? Ya, akhlak itu kan satu bagian dari rangkaian kedalaman dari agama ya. Agama ya, itu ya. Kita lihat bahwa agama Islam itu agama yang dipenuhi oleh ajaran akhlak ya. Khususnya pada Madrasah Ahlul Bait. Madrasah Ahlul Bait, Madrasah Ahlul Bait itu mengajarkan akhlak yang indah ya sebenarnya, dan itu
penilaian diri seseorang sebenarnya secara zahir dalam kehidupan dunia ini kan tentu berdasarkan akhlak ya. Oke Ustaz, kita kembali ke buku nih. Kita sekarang ini Filsafat Sabar, ini buku terbaru ya antum ya, yaitu Pelita dalam Guncangan Kehidupan. Ini senantiasa ya Ustaz, kalau udah sabar itu selalu terkait dengan musibah dan sebagainya. Tidak ada hal-hal yang di luar dari itu ya. Oke, barangkali antum bisa cerita dulu tentang buku ini sedikit. Iya, sebenarnya buku ini ada dua latar belakangnya. Apa itu Ustaz? Yang pertama, biasanya bulan Ramadan saya suka menulis. Oh, ya. Ya, Ramadan itu biasanya orang lain mungkin banyak beribadah dalam zikir ya. Jadi antum memilih ibadahnya nulis. Ibadah menulis ya. Saya biasa. setiap hari biasanya di bulan Ramadan itu menulis, baik itu tulisan yang biasanya saya bagikan, tulisan populer yang terkait tentu dengan akhlak ya, umumnya kepada teman-teman yang dekat. Yang kedua, saya biasanya juga menulis artikel-artikel jurnal di bulan Ramadan. Gitu. Jadi bulan Ramadan bagi saya, ibadah yang saya lakukan itu menulis. Ya. Menulis ya. Nah, ini satu. Jadi dan dalam kesempatan bulan Ramadan yang lalu ya, saya menulis tentang sabar. Karena sabar ya. Ramadan itu adalah bulan sabar ya. Oh, Ramadan bulan sabar. Dan melatih kita ya, mendidik kita untuk memahami sabar. Dan saya mengajak orang untuk melihat sabar itu adalah upaya kita, keteguhan kita dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan. Jadi orang berada dalam musibah bukan berarti bahwa dia sabar ketika dia menerima musibah begitu saja ya. Tapi bagaimana dia mengatasi kemudian, upaya dirinya untuk mengatasi tekanan, mengatur tekanan yang dia hadapi itu sehingga tidak mengganggu keimanannya, tidak mengganggu proses kehidupannya ya. Bahkan bisa jadi justru orang yang paling sabar itu adalah orang yang mampu merubah musibah menjadi sumber keberhasilan. Oh, jadi sumber keberhasilan dari musibah berubah jadi sumber keberhasilan. Iya. Oke, Ustaz, ini kembali lagi pada buku Filsafat Sabar. Kalau berarti ini kan ada dua istilah ya, filsafat sama sabar. Betul. Yang filsafatnya rasional dan sabarnya aspek akhlak itu ya. Jadi betul. antum menggabungkan dua ini. Bagaimana? Sabar itu kan sebenarnya adalah satu aspek ontologis ya. Ontologis. Kalau dalam filsafat amrun wujudi. Ya. Kenapa? Salah satu sifat Allah itu as-sabur ya. Menunjukkan bahwa sabar itu sebenarnya bukan sesuatu yang eksternal ya pada eksistensi manusia, tapi dia sebenarnya bagian dari eksistensi itu. Jadi tidak ada satu peningkatan kualitas wujud di manusia tanpa adanya kesabaran di situ. Gitu. Aspek yang paling penting gitu ya. Iya, salah satu aspek yang sangat penting ya dalam proses kehidupan manusia. Jadi kalau di sini dengan filsafat sabar ini adalah jadi antum memberikan rasionalisasi. Iya, satu itu pemberian makna yang rasional pada sabar ya. Bukan sekedar orang dipaksa untuk menerima sesuatu ya tanpa ada nilai rasional di situ. Kan kebanyakan terjadi pada budaya kita ini kalau orang ada udah sabar aja gitu kan. Diam aja langsung. Sabar aja itu bermakna bahwa dia udah diam aja, enggak usah ini gitu ya. Terima aja deh gitu kan. Karena ada pahalanya para sabar gitu. Iya, padahal tidak begitu juga kan. Mungkin ada beberapa hal yang barangkali bisa tepat begitu. Tetapi apakah ketika orang dalam keadaan dizalimi, dalam keadaan kemiskinan, dalam keadaan kebodohan, apa dia disuruh menerima begitu saja itu semua? Harus sampai pada analisis itu ya? Ya, artinya bahwa dia memahami di situ, dia harus berjuang mengeluarkan diri dari keadaan itu untuk menjadi lebih baik, dan kendaraan utama mencapai tujuan di situ adalah kesabaran. Kesabaran, ya gitu. Nih, Ustaz, saya sebelum masuk lagi ke tema yang di dalam ini, saya ingat kata pernyataan dari Imam Ali itu, sabar itu ada dua katanya. Menahan diri dari yang diinginkan dan dari yang tidak diinginkan. Gitu. Itu bisa gimana? Kira-kira hikmah di balik kedua kata itu. Diinginkan dan tidak diinginkan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak diinginkan. Gitu ya. Kita manusia itu tidak ingin kehilangan. Apakah kehilangan itu dalam bentuk benda
ataukah kehilangan itu orang yang dicintai, Oke. atau kehilangan itu dalam makna sesuatu yang terlepas dari dirinya ya. Terlepas dari. Artinya untuk hal itu manusia ya menghadapinya tentu dengan kesabaran. Anda tidak bisa merubah itu ya ketika itu sudah terjadi. Gitu. Ketika sudah sampai pada titik yang disebut dengan qadha dalam bahasa Al-Quran ya. Satu hal yang memang sudah tidak mungkin lagi terjadi perubahan padanya, itu kan tidak bisa Anda tolak gitu ya. Anda terus merasa bahwa itu sesuatu yang harus ada pada Anda miliki. Itu justru menyebabkan kemudian Anda akan kehilangan harapan ya, kemudian justru merusak kehidupan, bahkan kemudian merusak keimanan juga ya. Keimanan. Jadi dalam kehidupan ini kan yang lebih banyak kalau kita lihat datang pada kita itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan. Ya kan? Oke. Kesulitan, Betul. sakit, Betul. ya, penderitaan, kehilangan, Betul. ya, itu hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang dianggap negatif ya. Ya, Tapi biasanya di balik itu katanya kan ada sesuatu hikmah dan sebagainya. hikmah Jadi, itu terjadi bisa kalau dia sabar ya. kalau dia sabar. Ya, dia akan melihat kemudian Oh, bahwa ya. derita yang kemudian Tuhan timpakan pada dia justru nanti di waktu yang akan datang menjadi sesuatu yang menguntungkan dirinya. Jadi Kita oke. coba lihat misalnya Ya. orang-orang sukses dalam kehidupan ini diawali dengan penderitaan. Derita dulu ya. Derita yang luar biasa. Sehingga bahkan pada waqala Rasul walazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Oke, betul. Sampai Rasul dan orang yang beriman bersamanya bertanya, kapan pertolongan Allah itu? Karena begitu beban yang begitu luar biasa kan. Oke. Tapi justru kemudian setelah melewati beban itu, dia baru kemudian saksikan. Di belakang hari, itu yang justru membuat dia sampai pada keadaan yang seperti ini. Jadi sabar itu dalam artian di sini maknanya adalah berproses untuk Iya. menuju gitu ya. Oke. Nih Ustaz, nih saya langsung kutip nih dari sini dari buku ini Ya, di halaman 53 ini. Para ulama membagi sabar dalam beberapa jenis nih katanya. Iya. Termasuk di sini ada varian sabar. Iya. Barangkali bisa sedikit di-spill Ustaz tentang varian-varian sabar relevan buat kita. ada pertama bahwa ada sabar dalam muharramat, fil muharramat. Sesuatu yang diharamkan. Kadang kita tidak contoh sederhana kalau sekarang di dalam kehidupan kita kan bahwa Anda ditilang oleh polisi misalnya. Di situ ada pilihan pada Anda. Apakah Anda mau menyelesaikan di tempat, gitu kan? Iya betul. Saya sering lihat. Ya, ya sudah, itu kan satu resiko yang harus Anda hadapi. Anda siap ditilang, ya. Nanti Anda harus bayar ini berikutnya, misalnya ya. Ini kan pilihan ya. Oke. Nah, dan cenderung orang untuk memilih jalur yang mudah. Gitu. Padahal itu kan tentu diharamkan kan. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu kan bagian dari rasuah ya. Rasuah. Suap, menyuap ya. Betul. Dan itu pada saat yang sama bukan kita tidak melihat bahwa itu sesuatu yang ya sederhana, simpel ya. Tapi efek yang ditimbulkannya Oh, bahwa kita akan berkata nanti ya sudah gampang bayar aja, gitu kan. oh. Ini kan berbahaya ya, sesuatu yang sepertinya sederhana. Jadi mindset nanti ya. Tetapi kemudian itu akan merubah ya cara pandang kita pada hal-hal yang diharamkan Tuhan. Oh, jadi gampangan melakukannya. Betul. Kita akan jatuh pada keburukan yang besar karena kata Rasulullah SAW adalah bahwa orang yang menganggap ringan dosanya itu adalah dosa yang besar. Gitu. Jatuh ke sana ya, bahaya Ya, tuh. berbahaya. Wah gampang deh kita ini. Nah, dari hal kecil kadang-kadang ini bisa berefek pada hal yang besar ya, Yang besar. merubah cara pandang kita dan sebagainya. Yang Selain kedua, muharramat apa itu? sabar fi ta'ah dalam ketaatan. Ketaatan. Ketaatan memerlukan kesabaran gitu kan. Seperti kasus iblis itu ya. Ya, misalnya dia tidak sabar kan untuk sabaran kan memerlukan ketaatan kan memerlukan kesabaran. Orang ketika haji misalnya ya harus melewati beban yang berat ya. Oh. Kadang-kadang kita harus berjuang dengan susah payah ya. Ada orang mungkin dengan cara yang mudah dan gampang dia mendapatkan sesuatu. Tapi bahwa kalau kita mengikuti ketaatan ya,
taatan pada Allah, bahwa kita akan menjalani itu dengan yang sulit ya. Sulit, oke. Dalam sholat juga begitu kan. Iya. Sholat secara sederhana saja. Tiba-tiba Kadang-kadang azan, ya. kita ingin buru-buru sholat ya. Betul. Padahal ini kan perlu kesabaran artinya bahwa ini adalah time kita untuk keterhubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Ini special time for relationship with God ya. Jadi dan kita harus sabar dalam waktu itu ya. Gitu. Kita harus sabar mulai dalam takbir, kesabaran, pembacaan ayat-ayatnya dan seterusnya ya. Termasuk dalam banyak ibadah yang lain, ketaatan ya. Dan juga dalam tentu contoh yang paling sederhana ketika kita menemukan jalan ya, yang kita melihat bahwa jalan ini adalah jalan yang memang diajarkan oleh Rasulullah, walaupun melalui kemudian keluarganya. Keluarganya, oke ya. Dan mulailah kemudian beragam fitnah terjadi. Wah, itu juga berarti memerlukan kesabaran di sana. Betul. Artinya di situ sangat diperlukan kesabaran ya. Bahwa man taba'ani, kata Imam Ja'far Shadiq sallallahu alaihi, fal yasta'id bala'an jilbaban. Gitu kan. Barang siapa mengikuti kami, maka hendaklah mempersiapkan diri untuk menjadikan bala itu sebagai jilbabnya dia. Artinya akan ditimpa fitnah, kecurigaan, betul. Pandangan yang miring, gitu kan. Padahal kan orang yang mengikuti keluarga Rasulullah SAW, pada intinya dia mengikuti Rasulullah. Betul. Walaupun mungkin jalannya melalui keluarganya ya. Ya itu sah-sah saja. Betul. Nah, Ustaz, sebelum lagi ke tadinya saya ingin masuk kepada teladan, tapi ini kayaknya menarik juga nih. Ada tingkatan keadaan sabar di halaman 81 itu. Iya. Guncangan paling berat ketika awal musibah mengguncangmu, kata Nabi Muhammad SAW. Tingkatan keadaan, kalau tadi kan varian ya. Iya. Apa Ustaz? Ininya bisa di-spill mungkin. Yang pertama ketika hempasan, ujian itu tiba-tiba datang dan kita tidak siap kan. Tidak siap ya. Ya, betapapun kita mungkin ya kita mengetahui lah bahwa kita pasti akan berpisah ya. Pasti akan kehilangan. Membuat kita shock gitu ya. Ya, tapi ada kalanya peristiwa itu terjadi tidak ada tanda-tanda sebelumnya kan. Iya. Nah, betapa banyak orang misalnya kehilangan pasangannya. Dalam waktu yang tiba-tiba. Tiba-tiba, oke. Itu seperti keadaan yang dunia ini runtuh. Kehidupannya menjadi gelap. Dia tidak bisa menggambarkan apa yang terjadi setelah ini. Betul. Ini makna atau tingkatan yang disebut bahwa pada tingkatan kesabaran pada ini, dia harus disebut dengan tasabbaro. Tasabbaro itu dia harus dengan segala usahanya untuk bersabar menerima itu. Ini totalitas guncangan sekarang ya. Ini kan guncangan yang sangat dahsyat ya, di awal itu. Nah, itu tahap paling awal ya. Gitu. Ini tahap yang paling berat sebenarnya ya. Tahap yang di situ ketika orang dalam keadaan belum siap betul menghadapi itu, dan biasanya itu kan seperti jiwa kita pun seperti hilang ya. Banyak orang yang kemudian jatuh pingsan atau histeris dan sebagainya. Lebih ketidaksiapan itu berarti aspek jiwa biasanya Ustaz. Iya betul ya. Aspek jiwa ya. Ya jiwa, bagaimana tidak misalnya ketika seorang istri dengan anak-anak yang masih kecil baru memulai kehidupan, bergantung kepada kehidupannya pada suaminya, dan tiba-tiba karena kejadian tertentu, eksiden atau dan sebagainya, si suami yang menanggung semua beban itu meninggal dunia. Jadi beralih nanti kan. Kita bisa bayangkan bagaimana apa yang terjadi pada si istri ya. Melihat anak-anaknya, bagaimana masa depan anak-anaknya. Kalau memecahkan seperti itu gimana Ustaz? Karena kan bayangannya kan masa depannya hilang bagainya. Tidak ada yang menanggung. Padahal kan Tuhan senantiasa bersama kita. Ya, di situ satu tentu ada beberapa hal ya. Tentu berbeda ya tingkatan kualitas keimanan seseorang ya. Tentukan kualitas. Siap. Ada orang yang memang sudah kuat keimanannya ya, dia menganggap ya dia serahkan pada Allah, dia yakin bahwa ini merupakan jalan yang Allah pilihkan untuk dia kan. Pasti Allah akan menjaga dia dan sebagainya. Ada keimanan yang kuat. Mungkin orang seperti itu akan jauh lebih kuat menghadapi kondisi itu ya. Betul. Ada kalanya kan secara umum masyarakat itu tidak seperti itu gitu ya. Nah, di sini diperlukan bagaimana kebersamaan kita.
Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Jadi bekerja sama untuk membantu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berarti ini aspek persaudaraan yang harus Ya, kuat, artinya kita sebagai sesama muslim, salah satu kewajiban kita pada keadaan seperti itu adalah bagaimana menguatkan dia. Menguatkan, membantunya, menegakkannya kembali. Ya. Itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua, kesabaran itu sudah menjadi bagian. Dia sudah mulai menerima keadaan itu. Kalau tadi kan masih belum menerima ya. Sabar, dia sudah mulai. Ya, dia sudah mulai menerima, mulai muncul rasa keikhlasan terhadap peristiwa itu ya. Dan itu bagian yang kedua. Ketiga itu disebut dengan tayassara. Ya. Jadi sudah menjadi mudah ya bagi bahwa karena dia sudah mengalami ya. Kalaupun terjadi lagi itu hal-hal yang kurang lebih sama, dia akan jauh lebih kuat ya dibandingkan sebelumnya. Dan yang keempat adalah tahassana. Apa itu? Itu menjadi indah ya. Kesabaran itu bagi dia menjadi sesuatu yang kemudian menjadi indah. Karena dia bisa memberi makna atau gimana sih? Karena ya satu bahwa dia memahami bahwa itu sesuatu yang dia hadapi, dia menerima itu. Kalau dia tetap tidak bisa menerima itu, maka itu akan justru menambah beban bagi dirinya. Dan betapa banyak orang yang depresi itu dalam Kangsa ya, itu akibat dia tidak menerima realitas yang terjadi pada dirinya. Bahaya. Sehingga menimbulkan depresi. Iya, bahaya. Jadi penyakit jiwa ya, jadi apa? Jadi sakit, gangguan kejiwaan. Ya. Nah, tapi kalau orang sudah itu jiwanya menjadi jiwa yang kuat, jiwa yang kuat, dia menjadi melihat kesabaran itu sebagai sebuah keindahan, ya. Dan bahkan bisa jadi banyak hal kebaikan yang dia dapatkan setelah kemudian dia melewati tahap-tahap tersebut. Oke, Ustaz. Kita sekarang masuk lagi nih. Ini mungkin bagian akhir ya. Buah manis dari kesabaran. Ini barangkali bisa dieksplor, Ustaz. Di halaman 111. Buah manis dari kesabaran. Jadi dalam kesabaran itu ada buahnya, ada yang kita dapatkan ya. Oke. Di sini katanya misalkan dikutip Al-Imran ayat 200 ini. Bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiaga di perbatasan dan bertakwalah kepada Allah. Nih, agar kamu beruntung. Gitu. Apa maksudnya Ustaz di sini? Buah manis dari kesabaran itu. Ya, pertama kesabaran ini sebagaimana Nabi mengatakan bahwa sabar itu ya awaluhu murran. Awalnya itu pahit ya. Gitu. Yang isinya derita aja di awal itu kan. Nah, tapi bahwa akhiruhu kata Rasulullah halun, manis ya. Atau manisan ya, halun ya. Murran, awalnya murran, akhirnya halun ya. Artinya keindahan. Sabar itu ya. pahit di awal, manis di akhir. Iya, manis di akhir. Jadi orang yang bersabar itu dengan makna kesabaran yang benar ya. Itu bukan dia menjadi fatalistis ya. Atau kadang-kadang ada orang yang eskapis ya. Eskapis itu lari justru dari keadaan itu ya. Itu bukan orang yang sabar ya sebenarnya. Yang eskapis ya. Melari orang yang kemudian meninggalkan kehidupan betul. Iya, saya ada seorang sahabat yang kemudian ikut kelompok tertentu yang sudah melupakan akhirnya keluarganya ini dan sebagainya. Ya, betul. Hanya dalam makna ibadah ya. Dan itu menghasilkan banyak hal ya. Orang-orang sukses dan sebagainya itu kan berangkat dari kesabaran. Yang tadi itu. Baik, Ustaz. Ini sebenarnya buku yang tidak hanya untuk mereka yang cenderung rasional atau misalkan akademik ya, tapi juga mereka-mereka yang khususnya kaum awam dan sebagainya bisa membaca buku ini. Iya, buku ini saya buat dengan pola populer bahasanya Kang Asa. Walaupun tentu dalam pendekatan filosofis ya atau falsafi, tapi saya coba untuk membahasakan dengan bahasa populer sehingga semua orang bisa menangkap ini. Ya. Dan satu hal juga bahwa ini saya bawa atau saya angkat beberapa hal-hal yang memang real terjadi ya di sekitar kita. Atau juga di sekitar saya. Sebagai contoh pada bagian akhir, ini sebagai penutup mungkin Kang saya, saya ingin bacakan satu kisah ya sebenarnya itu. Kisah tentang sahabat saya ya.
di bagian paling akhir ya. Oke. Saya ingin membaca saja dari apa yang saya baca Ustaz. ini ya. Silakan, Kang Ustaz. Asa, jika diperkenankan ya. Silakan. Ya, ketika kuliah doktoral, saya memiliki sahabat yang sangat dekat. Sahabat saya ini mantan sekretaris menteri di negeri ini. Seperti ada chemistry di antara kami, sehingga kami begitu dekat. Kadang kami memanfaatkan villa beliau di puncak di antara waktu-waktu kuliah kami yang padat. Saya sering membantu beliau membuat tugas-tugas kuliah. Anak laki-laki beliau yang namanya diambil dari nama kitab hadis akhlak cukup dekat dengan saya. Bahkan ketika mulai kuliah di TB, saya yang mengantar ke Bandung. Dalam satu kesempatan, beliau secara khusus minta saya ke rumahnya. Di Bilangan, Bintaro. Rumah itu cukup lumayan. Berlantai 2 persis di Jalan Raya Bintaro. Itu pertama kali saya ke rumah tersebut. Ada satu rumah lagi yang lain yang lebih kecil, tempat kami biasa berkumpul. Saya melihat rumah di Bintaro ini agak suram. Dan aura yang saya rasakan kurang mengenakkan. Seakan ada hal-hal yang kurang baik terjadi di tempat ini. Kami ngobrol sambil menonton TV dan ngopi. Dia tahu saya pecinta kopi. Kemudian beliau secara serius menatap saya dan berkata, Khalid, ada hal khusus yang ingin saya ceritakan. Saya ingin menitipkan putra saya kalau sesuatu terjadi pada saya. Saya sepenuhnya mendengarkan dan tidak ingin memotong cerita beliau. Kemudian beliau melanjutkan, istri saya saat ini sudah tiada. Dulu kami menikah karena kami masih ada ikatan keluarga. Di awal pernikahan tidak ada hal aneh dan semua berlangsung biasa. Suatu saat kami pulang mudik lebaran, dalam perjalanan dari Jawa Tengah menuju Jakarta, hampir saja mobil saya tabrakan. Karena begitu jengkel dengan kata-kata istri yang sepanjang perjalanan tidak mengenakan hati dan kadang menyakitkan. Setelah itu istri saya semakin menjadi-jadi. Kecurigaan, suuzon terhadap teman dan kolega saya, bahkan kadang menunjukkan sikap yang tidak suka secara terang-terangan. Saya berpikir, betapa buruk apa yang ada di hati istri saya ini. Ketika anak kami lahir, beberapa kali anak saya hampir terbunuh. Saat memandikan, ya sempat membiarkan anak kami tenggelam. Untung segera saya selamatkan. Suatu hari ketika saya datang ke kantor, Pak RT menghubungi saya. Ada peristiwa yang terjadi di rumah. Istri saya terjun dari lantai 2 dan seluruh wajahnya hancur. Saya membawanya ke rumah sakit dan dari situ kemudian saya ketahui bahwa istri saya menderita skizofrenia. Saya berusaha mengobati bahkan sampai ke luar negeri. Dari medis hingga alternatif. Alih-alih sembuh malah semakin parah. Hingga terpaksa saya putuskan untuk memasukkan istri saya ke rumah sakit jiwa. Namun semakin hari kesadarannya semakin sirna hingga tak mengenali saya dan anak kami. Pernah saya pelukkan anak saya, tapi tetap tidak merespon. Saya hadapkan anak saya hingga saya ciumkan. Tatapannya hanya kosong, walau sempat ada tetes air mata jatuh. Ya. Saya bahagia waktu itu, berpikir masih ada kemungkinan sehat, tapi ternyata tidak. Biaya pengobatan semakin membengkak. Saya menjual barang-barang berharga yang saya miliki. Villa yang pernah dulu kita main ke sana sudah saya jual. Juga rumah yang kami pernah mampir. Sekarang tinggal ini yang tersisa. Tidak ada anggota keluarganya yang peduli. Hingga saya tidak sanggup lagi. Saya bawa kembali istri saya ke rumah setelah 15 tahun dirawat. Saya taruh di kamar atas. Saya memandikan, membersihkan kotorannya, menyuapi makanannya. Keadaan dirinya lebih buruk dari mengurus bayi. Pekerjaan saya otomatis kacau dan hidup saya juga berantakan. Di saat yang sama, saya harus mengurus putra saya. Saya kuliah memanfaatkan beasiswa untuk menambah income. Jelas kuliah saya tidak maksimal. Kemudian saya dapati tubuh istri saya panas tinggi dan saya merawat sebisanya karena tidak mungkin dibawa ke rumah sakit. Dan tidak ada dokter yang mau mengobatinya. Beberapa hari kemudian istri saya meninggal dunia. Entahlah, apakah saya sedih atau lega. Belakangan saya merasa tidak nyaman. Saya tidak tahu penyebabnya. Cuman kalau sesuatu terjadi saya mohon, kamu mau mengawasi putra saya. Saya memandang wajah sahabat saya ini. Sekalipun dia menceritakan kehidupannya yang berat, saya hanya melihat wajah yang sunyi. Ada sedikit senyuman di ujung bibirnya. Entahlah, saya tidak mampu menebak waktu itu. Cerita sahabat saya ini betul-betul menggores hati saya. Ternyata di balik senyumnya selama ini, ada kegetiran kehidupan yang dia lewati. 1 tahun dari pertemuan itu, putranya menghubungi saya dengan nada sedih. Ia berkata, Om, Papa sudah nggak ada. Mohon dimaafi ya Om. Saya bertanya sebab kematiannya. Dia menceritakan, Papa habis mengantar saya bekerja Om. Kemudian polisi mendapati Papa meninggal di mobil di pinggir jalan
dan mobil masih dalam keadaan on. Dan belakangan putranya ini harus berobat atas penyakit yang sama yang diderita oleh ibunya. Ya Allah. Betapa guncangan kehidupan terjadi pada orang-orang yang di sekitar kita. Tapi sabar adalah permata para kekasih Allah. Ya Allah, sabar adalah permata bagi kekasih Allah. Luar biasa Ustaz. Luar biasa, ini kayaknya kata-kata yang mesti kita tanamkan dalam jiwa kita. Sabar adalah permata para kekasih Allah. Ustaz, terima kasih. Sama-sama, kita lanjut lagi ya. Kita insyaallah. akan lanjut lagi pada buku yang lain. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV, kita akhiri dulu sementara, nanti kita akan lanjut lagi. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, makasih. Insyaallah.